gagasan yang dibawa oleh presiden kita itu terkait bagaimana dia pengen mengarsipkan makam-makamnya itu juga menjadi salah satu inspirasi aku hari ini gitu dalam bergerak. Soekarno pernah bilang kan kalau kemerdekaan itu berasal dari lidah gitu. Jadi menulis lirik. Menulis lirik. Aku dulu tergabung di komunitas hip hop gitu, rap. Hip hop adalah perlawanan. Tapi aku nggak pernah ngeluarin single gitu, lagu single tuh nggak pernah. Tapi pengen kayaknya harus sih. Suatu saat punya satu lagu gitu yang aku tulis full gitu. Orang Indonesia kalau belum makan nasi itu katanya kayak belum makan. Ini pernyataan yang sering diucapin dan dianggap biasa. Tapi menurutku dari pernyataan ini kita itu bisa ngulik tentang sejarah, sosial, dan politik, baik masa sekarang ataupun masa lalu. Dan kali ini di skena kali ini aku lagi ngobrol dengan teman yang ada di Samarinda, yang dia lagi ngerjakan sesuatu tentang makanan. Beliau adalah Bang Yudis. Apa kabar, Bang? Halo. Nah, baik. Aku ingin mulai pembahasan kita dari, jadi di tahun 64 itu presiden kita itu Soekarno ada satu proyek. Proyeknya ini ngedokumentasiin makanan yang ada di Nusantara, yaitu yang disebut dengan Mustika Rasa. Dan aku lihat beberapa waktu Bang Yudis ini kan kayak ngerjain proyek yang sepertinya gagasannya sama gitu dengan yang dikerjain Soekarno. Nah, mungkin bisa diceritain tentang yang dikerjain itu, atau juga mungkin kalau proyek Mustika Rasa ini siapa tahu jadi referensinya atau yang lainnya gitu. Iya. Proyek Mustika Rasa sebenarnya salah satu karya Presiden Soekarno ya, yang nggak banyak orang tahu. Di akhir-akhir sebelum dia dilengsarkan pada zaman Orba, dia punya satu gagasan untuk bisa mengumpulkan resep-resep lokal yang ada di Indonesia gitu. Dan dinamakan proyeknya itu adalah Mustika Rasa. Dia dibantu sama istri Soekarno, istri keempat, setahu saya Hartati namanya, dan pamong praja di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan juru masak, kemudian koki, ahli gizi untuk mencatat resep-resep yang ada di daerah-daerah yang kemudian dibukukan gitu. Kemudian buku Mustika Rasa ini sempat rilis oleh Kementerian Pertanian kalau nggak salah ya di zaman itu. Kemudian buku ini sebenarnya nggak banyak yang tahu. Akhir-akhir ini dia banyak dibicarakan oleh orang-orang, oleh chef-chef di Indonesia. Itu berkat komunitas bambu JJ Rijal. Jadi mereka yang mulai menerbitkan ulang buku itu di tahun 2006. Nah, sampai sekarang pada akhirnya banyak bermunculan resep-resep. Orang-orang bisa ngulik resep di daerah-daerah lain tuh. Salah satu sumbernya adalah di Mustika Rasa. Dan di Samarinda kalau misalnya teman-teman googling namanya tuh ayam cincane, ayam bakar cincane, itu resep khas dari Kalimantan Timur. Sementara kayak kita orang Samarinda atau orang Kalimantan Timur kayaknya cukup asing dengan kata ayam cincane. Tapi ternyata sumbernya adalah berasal dari buku Mustika Rasa itu gitu. Nah, kemudian apa yang dikerjakan atau gagasan yang dibawa oleh presiden kita itu terkait bagaimana dia pengen mengarsipkan makam-makamnya itu juga menjadi salah satu inspirasi aku hari ini gitu dalam bergerak, yang suatu saat itu pengen lebih banyak mengumpulkan resep-resep masakan rumahan orang di Kalimantan gitu. Jadi lebih fokus ke makanan-makanan khas atau makan-makanan yang biasa orang-orang Kalimantan konsumsi setiap hari gitu. Yang proyek Mustika Rasa itu kan dikerjain Soekarno tuh di tahun 64 ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian terbit di 67. Di beberapa catatan memang salah satu yang sering ngebicarain si JJ Rizal itu sejarawan itu. Aku juga baru tahu ternyata justru bukunya itu agak ini ya, banyak yang orang nggak tahu. Padahal dikerjain dengan sumber daya yang begitu besar, kementerian, bahkan orang-orang yang terlibat gitu. Iya. Mungkin karena situasi politik pada saat itu ya, di mana sebelum Soekarno dilengsarkan gitu, jadi mungkin buku itu udah terbit dan tidak dibicarakan karena situasi politik pada hari itu gitu. Jadi itu yang membuat kenapa nggak banyak orang tahu terkait proyek Mustika Rasa dari gagasannya Soekarno gitu. Ya. Oh ya, tadi ada disebut soal ayam cincane gitu. Aku sendiri
mungkin belum pernah makan ayam itu. Aku nggak tahu juga ya. Atau karena yang lebih sering ku makan ayam geprek aja sama ayam yang ada kangkungnya itu. Apa Mustika Rasa ini kan sedikit menginspirasi tadi. Ada yang disebutin sedikit menginspirasi. Jadi dari inspirasi itu apa yang dikerjain sama Medis? Dan inspirasi itu sebenarnya ya tadi sama mirip. Aku mengumpulkan resep-resep makan-makan tradisional di Kalimantan. Aku mencoba untuk menyiapkan waktu untuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah di hulu gitu untuk menanyakan atau berdiskusi atau riset singkat terkait menu-menu atau makanan-makanan bahkan bahan-bahan pangan lokal yang biasa kita konsumsi gitu. Jadi aku mulai mencatat itu, kemudian ini dalam proses collecting ya, mengumpulkan dan suatu saat pengen sih buat sebuah buku resep gitu yang menceritakan makanan kita gitu, bahan-bahan pangan lokal kita gitu. Jadi untuk saat ini sih masih tahap collecting. Jadi mengumpulkan, merajut kembali gitu. Kira-kira kalau jadi sebuah buku dia pengen jadi seperti apa, dan Mustika Rasa tuh menjadi salah satu contoh gagasan yang ingin saya coba terapin juga di project ini gitu. Yang Mustika Rasa itu kalau nggak salah itu bisa dibilang buku pertama ya untuk resep ya? Benar, buku pertama. Jadi sebelum itu sebenarnya makanan Indonesia tuh juga banyak ditulis, tapi lebih banyak oleh juru masak orang-orang Belanda gitu ya. Berbahasa Belanda juga buku-bukunya. Nah, Mustika Rasa tuh menjadi mungkin pertama menjadi buku resep di Indonesia gitu. Dan itu menjadi warisan kita gitu untuk mengulik ternyata banyak resep-resep yang ada di buku itu, bahkan ada 1.600 resep tuh di dalam satu buku itu gitu. Jadi tebal banget memang bukunya. Dan mungkin nggak tahu ya, apa karena aktivitas dapur itu adalah aktivitas yang biasa saja yang kita lakukan sehari-hari, akhirnya mereka tidak terpikir untuk melakukan pendokumentasian. Sedangkan Soekarno dia berpikir dengan cara yang lebih luas. Makanan ini bukan cuma makanan gitu kan, bahkan juga bisa jadi semacam alat diplomasi gitu. Iya, benar. Atau gastrodiplomasi. Iya. Nah, apa yang dikerjain Bang Yudis ini juga mau ngulik seperti itu? Ada kesadaran itu enggak? Atau aku ngerjain aja nih, gimana tuh? Iya, ada kesadaran itu gitu. Jadi aku pun melakukan apa yang kulakukan hari ini itu berasal dari bacaan-bacaan yang aku baca ya, riset. Kemudian aku mencoba ngobrol dengan orang-orang yang jauh lebih ahli lagi di bidangnya terkait makanan gitu. Dan makanan ternyata sangat-sangat luas gitu. Dan Soekarno pernah bilang kan kalau kemerdekaan itu berasal dari lidah gitu. Jadi hari ini tuh kita seolah-olah sangat jauh dengan karakter atau ciri khas dari bangsa kita, terutama apa yang kita makan hari ini tuh udah berubah drastis gitu di meja-meja makan kita gitu. Kebanyakan dari kita udah banyak makan makanan yang serba instan. Iya. Kemudian kita tidak mengenal cerita di balik sebuah hidangan yang kita makan gitu. Padahal dari proses satu makanan tradisional itu punya cerita yang sangat panjang gitu. Bahkan itu adalah memori kolektif yang diturunkan dari nenek kita ke ibu, kemudian ke kita gitu. Jadi itu memori itu sejarah yang sangat panjang yang punya banyak cerita-cerita menarik di balik peristiwa atau pembuatan sebuah makanan itu. Jadi hari ini dengan perubahan gaya hidup, cara kita konsumsi atau selera kita udah berubah, itu akhirnya kita mulai terkikis ya kebiasaan atau aku menyebutnya adalah pengetahuan lokal terkait bagaimana kita mengolah makanan kita gitu. Jadi kita kehilangan itu yang dimana pada akhirnya banyak resep-resep lokal atau tradisional itu putus atau hilang gitu. Jadi di sebuah keluarga misalnya ada sebuah sajian makanan yang biasa mereka masak dan nikmatin di hari-hari besar gitu. Kayak misalnya kalau orang Banjar tuh punya soto Banjar atau lontong sayur gitu. Jadi itu bisa jadi tidak akan tersajikan lagi kalau misalnya anak-anaknya itu nggak belajar langsung ke orang tuanya. Dan proses kebanyakan dari yang aku hari ini lakukan itu rata-rata memang resep-resep itu tidak dituliskan. Jadi dia tuh dituturkan. Jadi dituturkan, diajarkan. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngebantuin memasak di rumah dengan praktek langsung atau menanyakan cara bikin atau resep itu nggak akan terwariskan gitu. Karena
nggak banyak yang mau untuk mendokumentasikan itu. Padahal selain selain harta kalau di keluarga, resep itu menjadi sebuah sebuah warisan yang harus kamu ambil, itu resep-resep keluarga itu gitu. Makanya aku pun memulai proyek ini mengarsipkan makan-makan rumahan yang biasa almarhum ibuku masak gitu buat kami sekeluarga. Ini ngerjainnya dari tahun berapa untuk yang makanan ini sendiri? Mulai tahun 2022, 2023 sampai sekarang gitu. Karena yang aku kenal pertama kali di forum ketemu Bang Yudis itu aku ingat sekali 17 Oktober kayaknya 2019. Jadi waktu itu Bang Yudis jadi pemateri Batu Menangis acara teman-teman ini malam puisi. Dan waktu itu topik yang dibahas itu bukan makanan. Jadi makanya aku ada lihat transisi nih dari ngomongin ini tiba-tiba ngomongin ini gitu. Waktu itu 2019 Bang Yudis masih ngebahas soal iklim waktu itu. Ya. Jadi dan aku di forum itu termasuk yang nanya waktu itu kan. Aku nanya dari pernyataan pemateri tadi ada bilang iklim kita berubah sudah bisa kita rasakan dari sinar matahari yang terasa tajam kena kulit kita gitu. Dan aku yang kuliahku teknik, aku meragukan pernyataan itu untuk dapat jawaban yang lebih tajam gitu. Aku tanya gimana indikatornya dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya dijawab dengan ya tidak bisa kita tentukan karena banyak sekali faktornya dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin aku menarik gitu. Kayaknya menarik ini didengarin lebih lanjut. Dan sekarang ngebahas soal makanan, apakah ada kaitan tuh antara iklim tadi dengan proyek makanan gitu? Atau ini dua hal yang berbeda gitu? Ya. Sama. Awalnya sebenarnya jujur aku tuh memisahkan antara ruang memasak dengan apa yang aku kerjakan bertahun-tahun sebelumnya gitu. Karena basicku di awal-awal tuh aku lebih sering untuk campaign terkait perubahan iklim gitu, krisis iklim. Itu dari tahun berapa itu? Itu dari awal kuliah 2011. Jadi 2011 itu aku punya komunitas atau organisasi kepemudaan namanya Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Sekarang udah nggak ada lagi karena bubar gitu. Udah berganti regenerasi. Jadi fokus terhadap ngobrolin krisis iklim dan bagaimana individu itu didorong untuk melakukan perubahan-perubahan kecil untuk awal sebagai jadi contoh role model buat anak-anak muda berikutnya gitu. Jadi kita mencontohkan ya gaya hidup ramah lingkungan yang kayak banyak hal gitu, mengurangin plastik misalnya kayak gini yang kita pakai sekarang yang sebenarnya pada akhirnya sekarang pun aku menyimpulkan melihat krisis yang hari ini terjadi kayak perubahan individu itu tuh kurang gitu. Kita harus berubah jauh lebih ekstrim lagi yang merubah sistem. Hari ini kita nggak bisa lepas dari plastik dan lain-lain itu karena sistemnya hari ini tuh membuat itu kita harus pakai gitu. Tidak memungkinkan kalau kita pakai yang lain produksi paling mahal dan segala macam gitu, dan banyak hal lah yang ini. Dan itu adalah tugas dari sistem atau dunia bahkan pemerintah hari ini untuk mengontrol itu gitu. Jadi perubahan dari kita tuh kecil banget gitu. Tapi kalau sistem yang berubah, aturan yang berubah, otomatis kita mau nggak mau juga pada akhirnya merubah secara total gitu. Dan itu perubahan yang nyata kalau menurutku. Tapi kalau individu tuh bagus, tapi akan sangat lama kita mencapai kemerdekaan atau merdeka dari krisis iklim itu gitu. Tapi bukannya plastik itu waktu itu juga ngejawab pada zaman itu ya untuk menghindari deforestasi pohon. Tapi malah jadi masalah hari ini. Plastik kan sebenarnya berasal dari minyak bumi dia. Kalau tisu, nah itu tisu yang biasanya dari pohon-pohon. Jadi memang ya dari setiap zaman tuh pasti kita punya masalah ya. Tapi krisis iklim tuh hari ini selalu akan kita bicarakan, dan makin kesini tuh kita makin merasa banyak perubahan sosial politik itu yang dipengaruhi dengan krisis iklim. Dari awalnya aku memisahkan, ternyata ketika aku memasak kemudian melihat bahan-bahan yang aku masak ternyata itu sangat erat terkait lingkungan gitu. Karena kalau bicara pangan lokal terutama atau Kalimantan, bahan-bahan pangan lokal kita tuh sangat-sangat erat sama alam gitu, yang memang sebagian besar adalah hidup bebas di alam gitu. Jadi dia tidak dibudidayakan, kemudian kayak dia mengenal musim, jadi ada musim-musim tertentu akan banyak ikan-ikan yang bermunculan atau buah-buahan. Kemudian musim berikutnya dia akan hilang gitu. Dan makanan kita tuh sangat-sangat
bergantung dengan alam yang baik. Jadi kalau misal alamnya rusak, sungainya tercemar, hutannya hilang, maka otomatis makanan-makanan yang biasa kita konsumsi, terutama orang-orang Kalimantan itu kemungkinan juga akan punah gitu. Jadi bukan hanya punah secara pengetahuan ya terkait bagaimana pencatatan resep dan segala macam, tapi juga ternyata ketika bahannya udah hilang, otomatis kita juga akan kehilangan resep itu gitu, karena nggak ada bahannya untuk dimasak. Jadi ada kaitannya memang ya? Ada kaitannya dan lebih kompleks ternyata bicara makanan tuh kau bisa bicarain apapun, sosial, budaya, politik, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Itu 2011 waktu itu ngerjain? 2011 aku mulai untuk aktivisme terkait lingkungan gitu. Jadi campaign lingkungan hidup tuh di tahun itu memulainya. Apakah sudah banyak waktu itu yang bicara soal lingkungan 2011? Nggak banyak. Jadi masuk paret dan segala macam tuh udah kayak Pandawara udah biasa kayak kalau dulu jadi Pandawara mungkin viral ya gitu ya, karena dulu belum ada itu gitu. Jadi kita udah melakukan itu ya. Jadi melakukannya foto, karena dulu juga media sosial juga nggak secepat atau nggak semudah sekarang kita mengaksesnya gitu. Tapi dibanding hari ini banyakkan mana tuh pegiat iklim itu? Lebih banyak hari ini harusnya, karena ya tadi semakin kesini tuh semakin banyak orang ngerasain perubahan iklim tersebut. Kalau di Samarinda ya otomatis kalau hujan kita pasti banjir nih, pasti macet nih, pasti longsor nih gitu. Coba keluar buaya ya. Iya. Ini buaya harpiah ya, bukan buaya kalau aku chat kamu ada yang marah lah ini. Agak ngeri juga itu, buaya beneran keluar, ada ular anaconda gitu. 2011 itu kuliah berarti semester awal-awal masih maba. Iya, masih maba. Menarik sekali ya. Dan ya aku salah satu juga kenapa aku pengen ngobrol sama Bang Yudis, di antara beberapa teman pergerakan itu aku lihat ini bukan ngejelekin ya, lebih banyak bicara aja gitu. Dan orang satu ini ternyata dia selain berbicara juga bertindak atau man of action gitu. Dia berpikir, dia bertindak. Kemudian nggak cuma bertindak itu aja, makanya ada polanya tadi kan, krisis iklim, bicara iklim, nanti hari ini sampai dari 2022 sampai sekarang bicara makan, mungkin beberapa tahun ke depan bakal berkembang lagi gitu. Tapi di antara beberapa hal yang dikerjakan, yang paling awal apa justru? Awal itu apa ya? Menulis lirik. Menulis lirik. Aku dulu tergabung di komunitas hip hop gitu, rap gitu. Jadi nge-rap sama teman-teman, kita bikin dulu namanya SMD Riders, kemudian SMD Riders itu apa? Riders karena dulu ada grup rap juga namanya Sneak Riders. Nah kita tuh sering dengerin lagu-lagu mereka, jadi kita pengen juga bikin grup rap namanya SMD Riders sama Samuel, kemudian Samuel Gading itu? Bukan, Samuel Valentine, itu udah di Jakarta dia tinggal. Dia salah satu orang yang merangkul gitulah, ngajakin karena produksi lagunya di rumahnya gitu. Jadi ngawalin sebenarnya di rap yang sebenarnya itu juga lirik-lirik yang dikeluarkan adalah kritik-kritik sosial atau keresahan-keresahan pribadi. Ya? Jadi polanya mirip-mirip aja gitu. Di aktivisme aku menyalurkan kritikan atau apa yang aku resahkan itu melalui tindakan-tindakan gitu. Kemudian sekarang di masak pun sama gitu. Aku melakukan masak, kemudian aku menceritakan krisis yang hari itu hadir di piring-piring atau meja makan kita gitu. Jadi ya sama aja perjalanannya tuh menurutku saling berkaitan gitu. Kenapa aku bisa fasih buat menceritakan krisis iklim melalui sajian yang aku masak? Salah satunya adalah sebelumnya aku memang aktivis lingkungan gitu, yang ngebahas banyak, yang melihat dan punya pengalaman ketubuhan gitu untuk melakukan itu. Itu berarti kalau 2011 itu kuliah, ini SMA berarti untuk yang musik rap ya? Iya, SMK pertanian aku. SMK pertanian, tapi kuliahnya kan pertanian juga ya? Iya, SMK pertanian, kuliahnya pun pertanian. Jadi sebenarnya dan memasak pun kan juga bagian dari itu kan. Aku sebenarnya sangat tertarik dengan bahan yang aku masak gitu. Jadi masih nyambung lah, nggak jauh-jauh banget gitu ini. Itu masih ada dokumentasinya sekarang? Musik-musiknya ada beberapa. Tapi aku nggak pernah ngeluarin single gitu, lagu single tuh nggak pernah. Tapi pengen kayaknya harus sih. Suatu saat punya satu lagu gitu yang aku tulis full gitu. Aku aja kemarin habis ngobrol sama Bang Opan itu bahas musik tuh kayaknya 2026 ngerjain musik menarik ya. Kalau musik berarti milih genre apa? Oh ini kan aku yang nanyain ya. Cuman pasti
Genreku mungkin ya pas pop mungkin. Ke pop gitu ya. Karena aku kan akhir-akhir ini juga ngeriset tentang anak muda sekarang lah, gaya-gaya anak muda. Makanya bahkan ya gerakan begini juga karena aku ngelihat ternyata anak muda lebih aware dengan konten, dengan pembicaraan yang lebih menarik gitu. Ya itu aku lah. Cuma kan kalau Bang Yudis berarti tertarik untuk bikin album? Enggak album juga sih. Itu jauh, tapi sebenarnya itu jadi salah satu medium baru. Bagaimana aku mengarsipkan atau mengeluarkan keresahan-keresahan yang ada di badan atau di kepalaku gitu. Itu bisa apapun ya. Jadi bisa dengan prosesku memasak, bisa juga dengan menulis lirik lagi gitu dan menjadikan dia sebuah lagu. Itu pasti bakal menarik sih, Jadi kelihatan itu track-tracknya kan. Awal itu nulis lirik, belum ada ya aksinya mungkin untuk diri pribadi. Iya. Ke iklim udah bicarain orang, ke makan lebih spesifik lagi gitu. Untuk beberapa waktu ke depan itu masih dalam proyek ini atau ada rencana lain? Belum ada. Untuk sekarang sih aku beberapa tahun ke depan akan lebih banyak dan sering fokus ke memasak gitu. Dan memasak nge-explore apapun ya. Bisa via musik, bisa performance art gitu dan apapun gitu terkait proses bagaimana aku memasak karena hari ini ketika memasak tuh sebenarnya aku menyampaikan sebuah keresahan ya yang hari ini terjadi, yang hari ini kita alamin gitu melalui makanan yang aku sajikan. Jadi sama mirip kayak kalau kata orang tuh gastrodiplomasi tuh ya ini yang sedang aku lakukan gitu. Aku berdiplomasi melalui makanan yang aku masak dengan orang-orang sekitar yang ketika makan makananku mereka punya sesuatu atau insight yang ada gitu, yang keresahan-keresahan yang aku kasih ke makanan yang aku buat gitu. Jadi mereka paling nggak tahu ternyata proses beras yang kita makan itu kebanyakan beras-beras lokal itu juga pada hari ini udah punah gitu. Kebanyakan yang kita makan tuh beras yang sama gitu, beras yang sama, varietas yang sama ditanam orang secara luas gitu atau secara besar gitu. Program-program yang dikerjain tadi apa jadinya? Kan ini kan masak, gagasannya masak, yang dikerjain masak, bentuk programnya? Bentuk programnya banyak. Salah satunya aku pengen bikin semacam tur masak gitu. Tur masak? Iya, jadi bukan tur musik aja yang ada, tur masak. Tur masak. Jadi aku berencana, semoga ya, aku berencana sama teman-temanku karena aku sekarang punya warung. Selama 1 tahun ini aku mengamati bagaimana kita mengumpulkan resep-resep yang kita dapat, kemudian kita coba sajikan dan ceritakan ke pelanggan kita. Di 1 tahun akhirnya kita catat ternyata makanan lokal di Kalimantan itu menarik itu makanan yang tidak membosankan. Jadi kita punya musim-musim makanan. Jadi yang ku bilang tadi, musim awal tahun akan ada sajian apa, pertengahan ada apa, akhir tahun ada apa. Jadi dengan apa yang hari ini kita konsumsi kan biasanya kita konsumsi hal-hal yang sama dan mirip gitu. Itu aja yang kita makan. Kayaknya misalnya lalapan dari pagi sampai malam tuh makan lalapan ini gitu, yang kangkung goreng kan. Sementara sebenarnya kita tuh punya banyak sajian yang berbeda-beda, dan ketika kita bicara terkait keragaman pangan, ketahanan pangan, apa yang kita konsumsi yang beragam itu sebenarnya sudah dilakukan nenek moyang kita gitu atau leluhur kita gitu melalui makan-makan yang dia sajikan. Jadi aku pengen menyampaikan atau menceritakan pengalaman-pengalaman selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini keluar gitu. Makanya ada namanya sebuah perjalanan namanya Merapal Belantara gitu. Merapal Belantara di awal tahun nanti. Ya semoga ya, ini aku sih sama teman-teman masih merancang itu dan mendatangi di 2 kota, Jakarta sama Bandung gitu. Jadi 2 kota itu akan kita coba datang, kita coba kenalan sama beberapa penggiat-penggiat pangan lokal atau penggiat makanan-makanan juga untuk bisa sharing terkait bahan-bahan lokal yang kita bawa dan menceritakan isu. Makanya Merapal Belantara itu sebenarnya aku menceritakan terkait bagaimana kekayaannya Kalimantan yang hari ini cuma dianggap batu bara nih, sawit segala macam, padahal pangan-pangannya cukup unik dan menarik kalau misalnya ditelaah gitu. Dan hari ini dengan ada industri besar itu ternyata itu sangat mengancam keragaman atau keberlanjutan dari pangan-pangan yang kita makan hari ini gitu. Itu tadi warungnya apa namanya? Warungnya namanya Sapanusa.
Sapanusa. Ya, warung makan Sapanusa. Jadi tadi disampaikan sambil nyajin makanan sambil diceritain prosesnya. Iya, jadi nggak semua orang diceritain, tapi kalau nanya tuh diceritain. Atau ada momen-momen khusus kayak ada tamu dari luar, biasanya mereka pengen lebih intens buat nikmatin makanannya sama tahu ceritanya tuh bakal kita ceritain gitu. Detail terkait apa yang kita masak, dan menu-menu yang kita masak juga kan ya tadi proses perjalanan aku dan teman-teman untuk menangkap atau mengumpulkan cerita dan resep-resep yang kita temukan gitu. Jadi kita menceritakan berdasar pengalaman kita aja gitu. Makanya menu-menu sebagian yang kita buat atau jual itu jadi lebih punya punya historis gitu, karena kita melakukan itu dengan melakukan pengamatan langsung di daerah yang kita pengen kunjungin gitu. Selain Sapanusa juga, selain warung Sapanusa juga ada Umah Kebun ya? Iya, jadi nggak jauh-jauh dari pangan. Aku tuh punya, karena aku anak pertanian ya, pengen suatu saat punya kebun gitu. Punya kebun. Ini berarti punya kebunnya bukan punya sendiri? Bukan, kita pinjem tanahnya ke Umah Kebun gitu, ke teman. Jadi kita pinjam sebuah petak tanah untuk kita kelola bersama-sama, untuk menanam tanaman-tanaman yang biasa kita konsumsi, karena pengen ngajakin orang-orang kalau misalnya kita tuh sebenarnya mampu untuk memproduksi pangan kita gitu. Hari ini kan kita sangat bergantung sama pasar, sangat bergantung sama kampung-kampung yang hari ini menanam tanaman gitu, atau sumber pangan kita tuh berada di kampung-kampung. Sementara hari ini tuh kita tuh tidak tahu gitu bahwa kampung-kampung tuh udah tergusur, udah jadi tambang, udah jadi sawit gitu. Iya. Dan sebagian orang mungkin tidak akan peduli itu karena berpisah atau berjarak gitu. Seolah-olah kayak ya aku belinya kan di Samarinda gitu. Padahal suplainya itu berada di daerah-daerah konflik, itu sangat-sangat erat. Makanya betul. Dengan adanya forum kayak Paguyuban Pangan Samarinda itu, aku pengen ngajakin orang-orang untuk aware lagi terhadap apa yang dia makan gitu. Lebih menghargai apa yang ditanam sama petani. Kan kadang kita nggak habis tuh makanan atau ngebuang dan segala macam gitu. Jadi ya hal-hal kecil itu aja ya yang pengen kita coba share ke teman-teman, sambil itu jadi ruang belajar bareng terkait bagaimana kita nanam, kemudian kita bisa ngolah makanannya. Aku jadi berpikir ini kan banyak sekali yang dikerjain ya, satu hal ini itu dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu sudah dikerjain, kemudian ingin sepenuh hati, ada gagasan yang dibawa di situ, tapi ternyata misalnya pada akhirnya kan kita belajar sejarah, banyak sekali pejuang-pejuang yang justru lebih hebat itu mereka tidak tercatat, mereka dilupakan. Yang belakangan kita tahu Tan Malaka itu ternyata luar biasa pengaruhnya, gagasan Republik dari dia, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, Bang Ludis mungkin misalnya ketika yang dikerjakan, yang dibangun, ternyata gagasannya tuh nggak sampai, atau ya bahasa kasarnya gagal lah. Gimana tuh? Kalau aku sih melihat itu hal yang wajar sih. Kalau misalnya pun gagal, nggak akan gagal total gitu. Karena apa yang kita lakukan tuh pasti meninggalkan jejak gitu. Dan hari ini jejak-jejak itu yang sebenarnya menjadi PR bagaimana aku meninggalkan itu. Entah kalau misalnya terkait resep, ya aku harus bikin buku berarti agar itu bisa abadi. Kalau kata Pram kan menulis adalah keabadian gitu. Jadi ya kamu tulis apa yang kamu lakukan gitu. Dan sekarang ada banyak media, atau aku kadang mendokumentasikan tuh melalui tulisan atau berita-berita gitu yang menceritakan apa yang aku lakukan sekarang. Jadi dan kalaupun misalnya itu ternyata tidak tercapai dengan sempurna, aku pun masih paling enggak aku udah melakukan atau mengawalin itu, dan berharap akan lebih banyak anak-anak muda atau orang-orang lain yang mengikuti pergerakan yang sama gitu. Jadi tidak juga menganggap aku adalah yang paling inspiratif juga, karena aku melakukan pun atas kesadaran dan keresahan aku pribadi yang pengen menulis atau merangkum atau mencatat resep-resep yang hari ini ada di Kalimantan gitu. Jadi aku nggak masalah sih kalaupun gagal atau ternyata proyeknya tidak selesai, atau bahkan yang kayak aku berencana pengen tur keluar kota ternyata gagal, it's okay gitu. Itu akan coba dilakukan terus selama, ibarat kalau menurutku ya selama aku masih hidup
dan kuat aja, aku akan melakukan apa yang aku pengen capai itu gitu. Jadi itu nggak masalah, dan aku pun menyediakan ruang keikhlasan itu gitu ketika aku gagal, dan itu is okay, berarti kamu belum siap untuk melakukan itu aja sih. Ini mungkin sama kayak proyek Mustika Rasa tadi ya. Itu kan 64, kemudian terbit 67. Terus kita juga tahu ada upaya-upaya pelemahan Soekarno lah. Pengaruhnya tuh pengen dihapuskan, dan itu di Orba kentara sekali. Itu mungkin agak menjawab kenapa sampai 90-an akhir kita nggak tahu nih, ternyata ada buku gitu. Ya. Terus ternyata ada si JJ Rizal ini, seorang sejarawan, dia ngangkat ini presiden kita ini pengen nunjukin bahwa ide dari makanan itu juga bisa menunjukkan identitas bangsa gitu. Proyeknya gagal, yang dikerjainnya gagal, tapi gagasannya masih ada. Masih ada dan menginspirasi banyak orang. Dan hari ini tuh Mustika Rasa menjadi buku yang sering dibicarakan, bahkan banyak kedai-kedai, warung-warung makan yang ngulik makanannya, yang setiap minggunya mereka misalnya hari ini dari Sumatera menunya ini, dan itu berasal dari Mustika Rasa. Semua orang belajar dari buku itu. Jadi menurutku ya itu tadi benar kata Pram gitu, menulis ada keabadian. Jadi selama kamu itu tertulis atau terdokumentasikan, harusnya sih tidak akan sia-sia gitu. Pengetahuan itu akan diturunkan secara kolektif dan turun temurun ke orang-orang yang memang pengen mengejar itu gitu. Untuk yang masakan dari Samarinda atau apa mau diulik dari Mustika Rasa? Itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertanyaanku juga. Salah satunya ayam cincane yang sangat terkenal di luar. Bahkan ada beberapa tamu di luar kota yang datang ke warung dan menanyakan apakah ada sajian ayam cincane itu gitu. Dan aku menjawab sebenarnya menu itu tuh cukup tidak familiar gitu. Bahkan aku dari kecil tuh nggak pernah mendengar itu, dan ketika aku berada di luar kota ada forum yang memasak makanan itu dan bilang itu asal Samarinda, aku pun bingung. Kemudian aku mencari googling, ternyata banyak berita lokal gitu yang menceritakan bahwa itu makanan khas kita, padahal nggak ada gitu. Kita nggak pernah menyajikan itu. Tapi resep itu atau sumber orang-orang membicarakan itu ya berasal dari Mustika Rasa itu, dan itu menjadi salah satu hal yang pengen aku coba cari sebenarnya. Menarik. Dari mana dia dapat itu, karena di Mustika Rasa itu nggak dijelaskan dia sumbernya dari mana, dari keluarga siapa, atau nama penulis atau ininya tuh nggak tahu kita. Jadi cuman resep aja gitu. Ini tapi ada keinginan untuk masak ayam cincane? Ada, beberapa tuh aku udah masak. Jadi terakhir ada teman-teman ada band namanya Tabrak Lari, aku memasak salah satu sajiannya adalah ayam bakar cincane gitu. Oh, karena, yang ada konser kemarin ya? Ya, karena resepnya tuh ada gitu. Resepnya, cara bikinnya tuh ada di buku Mustika Rasa diajarkan. Cuman kan memang kalau itu dibilang adalah makanan khas ini, itu juga masih menjadi pertanyaan besar, karena dibilang khas kan harusnya orang familiar gitu. Tapi di sini tuh nggak familiar dengan sajian itu. Jadi ya bisa masak itu gitu. Bahkan kayaknya aku bakal mengadakan itu di warung secara khusus gitu. Kayaknya kita perlu bikin konten lagi tuh. Ini kalau masak ayam cincane itu. Sekaligus gagasannya tadi kan ya. Iya. Menarik sih kayaknya ya. Sepertinya itu Bang, banyak sekali yang dikerjain. Jadi mulai tadi kalau di track dari awal berarti 2010-an ya. 2010-an SMA hip hop dari musik. Hip hop adalah perlawanan. Iklim, terus kemakan, kita ke depannya kita nggak tahu lagi. Cuman kalau kita lihat polanya, ternyata dia bertahap naik, dan itu hal yang menarik menurutku. Yang bikin hidup kita bermakna kan dari apa yang kita kerjakan ya. Banyak orang besar, banyak orang kaya, tapi orang yang diingat itu adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu aja Bang mungkin kali ini, sesi karena kali ini menarik sekali. Banyak yang diulik. Kayaknya itu aja, kita cukupkan, sekian.